Kali ini akan bercerita tentang film yang sangat menarik yang pembuatannya menggunakan teknik stop motion dan dirilis tahun 2016. Film ini berjudul Kubo and the Two Strings dan disutradarai oleh Travis Knight. Pengisi suaranya sendiri adalah Charlize Theron, Parkinson Seni, Ralph Fiennes, dan masih ada nama-nama top lainnya. Tak perlu berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Diawali dengan seorang wanita yang berlayar di laut sendirian sembari menggendong tas merah bergambar serangga di punggungnya. Wanita ini tampak cemas saat dihadapkan dengan ombak yang besar. Lantas ia memetik senar gitar ajaibnya yang mampu membelah ombak. Namun bahaya tak sampai di situ. Ternyata ombak yang lebih besar datang dari arah belakang dan menghempaskan si wanita sampai akhirnya terdampar di suatu pulau. Ia terbangun setelah mendengar suara tangisan bayi dari dalam tas merah bergambar serangga yang dibawanya, yang ternyata itu adalah anaknya bernama Kubo. Beberapa tahun telah berlalu, Kubo hidup bersama ibunya bernama Saryato di dalam sebuah gua. Kubo yang masih kecil sudah harus mengurus ibunya. Ibunya nampak terus diam 1000 bahasa. Kubo nampak terampil membuat seni origami. Kubo membuat origami untuk menghibur ibunya dan merupakan mata pencahariannya. Kubo mengambil perlengkapannya dan memulai petualangannya dengan keluar dari gua dan menuruni bukit sampai tiba di sebuah desa. Di desa ini Kubo sudah akrab dengan seorang nenek-nenek pengemis. Dari sini pula kita mengetahui bahwa Kubo sudah terkenal dan menjadi pengamen terbaik dengan penampilannya memainkan gitar ajaib dan origami, di mana ketika senar dipetik mampu menggerakkan kertas origami seolah memberi nyawa pada origami Kubo. Kubo menampilkan cerita origami bercerita tentang prajurit samurai Malang bernama Hanzo yang telah hidup sendiri karena keluarganya telah dibunuh oleh Raja Bulan, dan membuatnya berkelana mencari 3 senjata tempur ajaib untuk mengalahkan Raja Bulan, yaitu pedang terkuat, baju perang terkuat, dan helm perang terkuat. Semua warga terhibur melihat cerita yang ditampilkan Kubo. Sampai sore hari tiba dan Kubo teringat pesan ibunya bahwa harus berada di gua saat malam datang. Kubo bergegas untuk kembali ke gua. Kubo menemui ibunya dan secara ajaib ketika malam datang ibunya Kubo, Saryato, mulai bicara dan mencari Kubo. Saat makan malam ibunya menceritakan sebuah cerita yang ternyata kisah yang diceritakan Kubo ke warga desa adalah kisah nyata. Dan Hanzo sendiri adalah ayahnya Kubo yang mati karena melindungi Saryato dan Kubo dari saudara ibunya yang telah mengambil mata Kubo saat masih bayi. Saryato juga memperingati Kubo untuk menjauhi gelapnya malam, atau akibatnya saudara ibunya dan kakeknya si Raja Bulan akan menculiknya dan mengambil mata Kubo yang tersisa. Saat Saryato tidur, kertas-kertas Kubo berterbangan. Kubo yang melihatnya kaget lantas membangunkan ibunya. Ternyata ibunya mengigau, yang menyebabkan kertas-kertas berterbangan. Keesokan paginya Kubo kembali ke desa. Ternyata di desa sedang berlangsung festival, yaitu festival untuk mengenang para arwah yang telah meninggal. Teman Kubo, si nenek pengemis, mengatakan bahwa malam hari nanti akan ramai, banyak kembang api, pesta, dan nyanyian. Sayangnya Kubo tidak boleh keluar malam. Di perayaan festival, para warga membuat lentera untuk sarana berkomunikasi ke arwah yang telah meninggal dan memandunya kembali ke surga. Nenek itu menyuruh Kubo untuk membuat lentera jika ingin berkomunikasi dengan arwah yang dicintainya. Dan Kubo lantas pergi. Sorenya Kubo pergi ke makam, di mana banyak warga mengunjungi makam dengan membawa lentera. Kubo melihat sebuah batu petilasan dan Kubo menaruh lenteranya. Kubo mencoba berkomunikasi dengan ayahnya. Ia menceritakan keadaannya dan ibunya. Singkat cerita, Kubo iri melihat warga lainnya yang lenteranya menyala, yang berarti arwah yang dikasihinya menyambut mereka. Sedangkan milik Kubo tak kunjung menyala. Kubo kesal dan memutuskan untuk pulang.
Belum juga sampai rumah, hari sudah gelap, dan Kubo pun mulai mendengar suara-suara aneh sampai melihat suatu bayangan di seberang sungai, yang ternyata itu adalah saudara ibunya yang mengincar Kubo. Mereka lantas mengeluarkan asap hitam yang mulai mengejar Kubo. Kubo lari sampai tiba di desa, dan asap itu mulai menyerang warga desa. Di detik-detik akhir, ibunya datang menyelamatkan Kubo. Saryatu melawan kedua saudaranya dan menggunakan sisa sihirnya untuk menyelamatkan Kubo. Beberapa saat berlalu, Kubo terbangun dari pingsannya dan melihat kera putih berkata bahwa Kubo mendarat di tempat yang tak diketahui dan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal dan desanya telah lenyap. Kera itu berkata bahwa musuhnya masih mengejarnya dan mengajak pergi berlindung. Kubo yang masih kebingungan menurutinya dan pergi melewati salju. Sampai ketika mereka sampai di depan bangkai ikan paus dan kera itu mengajak Kubo untuk berlindung di dalam bangkai ikan paus. Di dalam ikan, kera itu memasak untuk mereka makan malam. Karena Kubo penasaran, Kubo menanyakan siapa ia sebenarnya. Dan ternyata kera itu adalah jimat yang selalu Kubo bawa dan dihidupkan oleh sisa sihir ibunya. Si kera menasehati Kubo agar kuat dan mencari 3 senjata tempur ajaib. Kubo memperlihatkan rambut ibunya yang tercabut saat menyelamatkan Kubo, dan dibuatlah gelang oleh si kera. Dan keesokan paginya kera membangunkannya dan berkata bahwa Kubo mengigau memanggil ayahnya dan menyebabkan kertas-kertas berterbangan membentuk origami kesatria samurai. Dia seakan memandu Kubo untuk menemukan 3 senjata tempur ajaib. Dan mereka melakukan perjalanan mencari 3 senjata tempur ajaib dengan dipandu oleh origami milik Kubo. Di tengah perjalanan, mereka terlihat diawasi oleh sosok asing. Si kera dibuat kaget bahwa Kubo menghilang. Si kera lantas mencarinya dan ternyata Kubo diculik oleh kumbang samurai. Maksud si kumbang menyulik Kubo adalah karena penasaran dengan origami Kubo, dan si kumbang menjelaskan bahwa dulunya ia adalah kesatria terhebat yang telah dikutuk menjadi serangga dan dihapus ingatannya. Si serangga memperlihatkan jubahnya yang bergambar serangga, sama dengan yang dipakai Kubo. Dan Kubo menjelaskan bahwa ayahnya adalah pemimpin klan terkuat. Si kumbang pun memutuskan untuk mengikuti Kubo, karena Kubo anak dari pemimpin klan yang berarti anak dari guru si kumbang. Saat berbincang-bincang, mereka terhenti karena origami milik Kubo masuk ke gua, dan karena ulah Kubo dan kumbang membuat mereka terjatuh ke tempat yang luas. Di sana mereka melihat pedang ajaib berada di tangan raksasa. Si kumbang mengambilnya, namun menyebabkan tangan itu naik ke atas dan tulang-tulang berterbangan membentuk monster tengkorak raksasa. Kera mencoba menebas menggunakan pedang yang baru diambilnya, namun malah membuat pedang itu hancur. Si origami memberitahu bahwa pedang ajaib terletak di kepala monster. Monster tengkorak itu berhasil menangkap kera dan kumbang, dan Kubo mencari pedang yang asli di kepala monster. Sampai di detik-detik akhir saat kumbang dan kera akan dimakan, Kubo berhasil menemukan pedang ajaib yang asli dan menyebabkan monster itu hancur. Kumbang yang bisa terbang itu lantas menyelamatkan temannya, terbang sampai ke tepi danau. Kera dan kumbang terus berdebat mencari cara menyeberangi danau. Namun saat itu Kubo memainkan gitar ajaibnya sampai membuat dedaunan berterbangan membentuk sebuah kapal. Mereka lantas berlayar menyeberangi danau. Di atas kapal, kumbang dan kera mengajarinya memanah dan memancing. Sampai suatu ketika mereka mengetahui bahwa salah satu senjata tempur ajaib yaitu baju perang berada di bawah danau. Dan kumbang memutuskan untuk mengambilnya meski telah dilarang karena diketahui terdapat monster. Di lain tempat, saudara ibunya menemukan jejak Kubo dan melanjutkan pengejarannya. Kubo yang merasa si kumbang butuh bantuan terjun ke danau, dan saat kera juga akan terjun, ia ditangkap oleh saudara ibu Kubo.
Di dalam laut, Kubo menemukan salah satu senjata tempur ajaib, yaitu baju perang. Dan saat Kubo memakainya, tiba-tiba muncul monster mata yang membuat Kubo terhipnotis. Di atas kapal, Kera dan saudara ibu Kubo melakukan pertarungan, dan si Kumbang datang membantu pertarungan. Saat saudara ibu Kubo tertangkap, si Kumbang kembali terjun ke danau untuk menyelamatkan Kubo. Kubo yang hampir dimakan oleh monster berhasil diselamatkan oleh si Kumbang, sedangkan Kera di atas kapal masih melakukan pertarungannya dengan saudara ibu Kubo. Dengan perjuangan keras, akhirnya Kera mampu menebasnya. Kubo dan Kumbang pun muncul ke permukaan. Kera nampak khawatir dengan keadaan Kubo yang tak sadarkan diri. Keajaiban muncul, serpihan perahu yang hancur mulai berterbangan dan membentuk kapal kembali. Kubo pun siuman. Kubo berkata melihat kilasan kisah kalau ibunya berubah menjadi si Kera. Dan benar saja, Kera itu adalah ibunya Kubo. Mereka akhirnya berhasil menyeberangi danau. Ibu Kubo yang berubah menjadi Kera menceritakan kisahnya bahwa sebenarnya ia bersama saudaranya dikirim oleh kakek Kubo untuk membunuh Hanzo. Karena Hanzo mengetahui lokasi 3 senjata tempur ajaib yang mampu mengancam kerajaan bulan. Namun malah membuat ibu Kubo dan Hanzo saling jatuh cinta, sampai akhirnya melahirkan Kubo. Kakek Kubo mengetahuinya dan menyuruh pasukan untuk membunuh mereka berdua yang telah berkhianat. Hanzo dan prajuritnya mengorbankan diri untuk menyelamatkan Kubo dan ibunya. Ibunya menjelaskan kakeknya yang berkeinginan mengambil matanya adalah untuk membuat Kubo buta akan kemanusiaan dan dapat bersanding di kerajaan bulan. Saat Kubo tertidur, Kera menjelaskan kepada Kumbang bahwa hidupnya tak akan lama dan tak akan mampu untuk melindungi Kubo kembali. Namun Kumbang berkata bahwa ia akan terus bersama Kubo dan akan melindunginya. Dalam tidurnya, Kubo melihat kakek-kakek memberitahu letak senjata tempur ajaib yang terakhir, yaitu helm ajaib yang terletak di dalam benteng ayahnya. Kubo terbangun dan langsung memberitahu mereka letak helm ajaib, dan mereka melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, mereka melihat kawanan bangau emas yang dipercaya membawa arwah dan membawanya ke tempat yang semestinya. Pada malamnya, mereka sampai di benteng ayahnya. Setelah menelusuri benteng, sampailah mereka di ruangan di mana terletak lukisan Kubo bersama ayah ibunya. Helm ajaib ternyata tidak ada di benteng. Kubo keluar dan ternyata telah dicegat oleh asap hitam dan menangkap Kubo beserta Kumbang dan Kera. Saudara ibunya datang dan menjelaskan kebenaran bahwa Kumbang adalah Hanzo, ayah Kubo yang telah dikutuk dan dihapus ingatannya. Ibu Kubo bangkit dan menyelamatkan Kubo. Saat detik-detik akhir ibu Kubo akan dikalahkan, datanglah Hanzo, ayah Kubo menyelamatkannya. Beberapa saat setelahnya, saudara ibu Kubo menusuk Hanzo dari belakang. Kubo yang marah berlari mengambil gitarnya dan memetiknya sampai satu senarnya putus, yang mampu mengalahkan saudara ibunya. Paginya Kubo bersedih melihat kedua orang tuanya telah meninggal. Origami Kubo menyadari keberadaan helm perang ajaib yang terletak di desa asal Kubo. Kubo memetik senar gitar terakhirnya sampai putus dan terbang mengambil senjata tempur terakhir. Di sana akhirnya menemukan senjata tempur ajaib terakhir, yaitu helm ajaib. Saat akan memakainya, nenek pengemis melihatnya dan Kubo menyarankan untuk menghindar. Kubo memakai helmnya dan menantang kakeknya si Raja Bulan. Kakeknya datang di hadapan Kubo dan mengajak Kubo hidup bersamanya di kerajaan bulan dan bermaksud mengambil mata Kubo. Karena Kubo yang masih memiliki mata manusia tidak akan bisa hidup di kerajaan bulan. Namun Kubo menolak karena kakeknya telah membunuh kedua orang tuanya. Kakeknya marah dan berubah menjadi monster mengerikan. Kubo berhasil menebas kakeknya, namun tak membuatnya kalah. Kubo yang masih lemah akhirnya tertangkap dan dihempaskan Kubo sampai ke kuburan. Di sana Kubo bangkit dan mengambil gitarnya yang tanpa senar dan menggantinya menggunakan rambut ibunya dan rambutnya sendiri. Saat Kubo memetik gitarnya, terjadilah keajaiban.
Roh para leluhur warga desa bangkit dari lentera dan membuat dinding pertahanan tak terlihat yang melindungi kubu dan warga desa. Kubu memetiknya sekali lagi sampai mampu mengalahkan monster, dan monster itu berubah menjadi lelaki tua yang lupa ingatan. Ia menanyakan siapa jati dirinya yang sebenarnya. Warga desa yang baik hati memberitahunya kalau ia adalah orang baik hati dan murah senyum, dan Kubo berjanji akan menjaganya. Warga desa kembali melarung lentera, dan Kubo juga kembali meletakkan lentera di atas batu altar, mendoakan kedua orang tuanya. Orang tuanya yang berwujud arwah menemani Kubo